سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شاور لله الأمور الفاتحة. يا رحمن نستعين نستغفرك صراط Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita kembali pada malam hari ini, malam Ahad, kita dapat melanjutkan pelajaran kita tentang kajian ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kalampayan. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Malam hari ini kita akan membahas waktu yang diharamkan bersolat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Haram melakukan solat dan lagi tidak sah pada 5 waktu yang dinamakan waktu karohah tahrim. Waktu karohah tahrim atau waktu karohatu tahrim itu ada 5. Ialah pertama, waktu terbit matahari. Waktu terbit matahari itu tidak boleh sembahyang, artinya haram. Atau kita timbul ya kita. Sampai naik sekedar tinggi lembing atau sekitar 18 derajat hari horizontal ya kan? Sampai 18 derajat. Mulai terbit sampai 18 derajat itu kada boleh sembahyang dulu, haram hukumnya. Pada saat itu diharamkan bersolat, baik bagi yang telah melaksanakan solat subuh atau belum. Baik yang sudah melaksanakan solat subuh atau belum. Itu waktu yang pertama. Yang kedua, waktu matahari di tengah langit, pas tengah-tengah, cagat aja kita, ya kan, tengah-tengah nih. Sampai gelincir matahari. Nah, itu waktu haram juga. Apabila waktu cagat matahari itu, ya kan, itu waktunya diharamkan juga untuk sholat. Sampai gelincir matahari. Ini sekitar waktunya.
Dan sesudah waktu rembang itu sangat pendek, tidak cukup menyelesaikan sholat karena sedikit aja ya, kasumat aja ya, sekitar 5 menit. Melainkan hanya cukup untuk mengangkat takbir saja. Nah, jadi setempat benar waktunya, waktu cagat tadi sampai gelincir itu ini. Waktu cacagatannya itu yang kada boleh, haram hukumnya sholat. Maka kalau seseorang bertakbir pada ketika itu haram dan ini tidak sah sholatnya, melainkan pada waktu rembang pada hari Jumat. Nah, kecuali pada hari Jumat, artinya cacat-cagatan matahari tapi hari Jumat itu kada apa-apa. Kalau lain pada hari Jumat pas cacagatan matahari itu sholat di waktu itu hukumnya haram. Kada boleh, kada sah. Maka di hari Jumat tadi tidak diharamkan bersolat sekalipun bagi orang yang tidak menghadiri sholat Jumat. Artinya walaupun orangnya ini kada hadir sholat Jumat, kada menghadiri ke masjid, artinya di rumah aja, tapi waktunya sholat apa? Waktu hari Jumat. Yang ketiga, waktu diharamkan sholat adalah waktu matahari berwarna kuning. Waktu matahari berwarna kuning menjelang tenggelam pada sore hari. Artinya waktu hendak tenggelam matahari itu, lalu kuning. Nah, itu haram juga. Haram mengerjakan sholat pada waktu itu, baik bagi yang sudah melakukan sholat asar atau yang belum. Pas hendak tenggelam sudah kuning, ya kan? Nah, itu kada haram hukumnya. Yang keempat, sesudah sholat subuh. Sesudah sholat subuh yang tunai, ya, subuh yang tunai nih, sampai terbit matahari. Habis sholat subuh kada boleh lagi sholat, ya kan? Haram hukumnya sholat. Haram mengerjakan sholat pada waktu itu bagi yang sudah melaksanakan sholat asar saja, tidak berlaku bagi orang yang belum mengerjakan sholat asar. Ini waktu yang asar tadi, ya kan? Waktu yang asar tadi, yang setelah asar tadi, yang waktu kuning tadi matahari, itu haram melakukan sholat bagi orang yang sudah melaksanakan sholat asar, ya kan? Bagi orang yang sudah melaksanakan sholat asar saja. Kalau belum lagi melaksanakan sholat, nah, ada apa, ya kan? Belum lagi sholatnya, waktu sudah hendak tenggelam matahari, ya lakas ya sholat, ya kan? Jangan bagi enak-enak. Itu yang diharamkan setelah asar tadi, itu bagi orang yang sudah melaksanakan sholat asar. Tidak berlaku bagi orang yang belum mengerjakan sholat asar. Inilah 5 waktu dari waktu karahiyatut tahrim. Nah, ke bawah kan nih. Tadi subuh lah, keempat subuh lah. Oh. Sama aja ya kak, waktu sholat subuh. Sesudah yang keempat ini sesudah sholat subuh atau sesudah sholat asar. Dua yang bergabung. Sudah sholat subuh atau sholat asar. Tapi yang sholat asar tadi yang kada boleh bagi orang yang sudah sholat asar. Walaupun sholat subuh. Kalau belum sholat subuh, kalau belum sholat asar, mau apa lagi mengerjakan? Ya kan? Dipahami dari hal tersebut di atas bahwa karahiyatut tahrim itu berkaitan dengan waktu pada 3 sholat. Yang pertama, dan berkaitan dengan perbuatan pada 2 waktu yang lainnya. Maka 2 waktu yang terakhir ini luas bagi orang yang melakukan sholat subuh dan sholat asar pada waktunya, dan pendek bagi orang yang melakukan pada akhir waktunya. Adapun sholat yang diharamkan di dalam waktu yang 5 tersebut, yaitu
Sholat yang tidak mempunyai sebab, yaitu sholat sunat mutlak, artinya yang diharamkan tadi itu ya kan, setelah sholat subuh, setelah sholat asar, ketika terbit matahari, ketika matahari tadi kuning ya kan, itu sholat yang tidak ada sebab, sholat mutlak ya kan. Kalau sholat yang ada sebab itu tidak diharamkan. Sholat jenazah kah, atau sholat ketika masuk masjid, tahiyatul masjid, itu tidak diharamkan. Ada sebab, tidak mempunyai sebab yang diharamkan tadi. Dan sholat tasbih atau sholat yang mempunyai sebab yang mengiringi sholat itu, seperti sholat sunat ihram dan istikharah yang dilakukan pada tempat yang lain dari tanah haram Makkah. Tetapi sholat yang mempunyai sebab yang dahulu dari sholat itu atau sebabnya bersamaan dengan mengerjakan sholat itu, seperti sholat qadha, artinya sholat yang belum dibayar ya kan, sholat qadhaan, sholat bayar kita. Ini misalnya kita nih, misalnya lah setelah usia balik itu kan 15 tahun lah, 15 tahun kalau lah usia balik itu kan, ya hitunglah 15 tahun. Lalu setelah balik itu kita nih kan sudah wajib mengerjakan sholat kada sunat lagi, wajib lah. Nah lalu ketika waktu muda itu kita misalnya sholatnya nih balang kambingan ya kan, kadang sholat kadang kada ya kan, kadang sholat kadang pray. Nah lalu misalnya hendak membayari, hendak mengkodok nang dahulu kada sholat nih, itu boleh bas asar kata sarahaya ya kan, hanya mengerjakan sholat tapi sholatnya kodoan tadi, artinya berbayar nang dahulu nang kadanya pernah sholat tadi ya kan, nang belang kambingan tadi misal ya, dikodok dibayar kita, maka ada apa-apa ya kan, itu ada apa-apa. Sholat apa lagi? Sholat gerhana. Nah itu kalau apa juga? Ya sholat gerhana. Sholat nazar. Apa? Sholat hari raya. Sholat sunat duha. Sholat sunat tawaf. Sholat yang sunat wudu. Habis wudu misalnya, lalu sholat sunat. Itu ada sebab artinya. Sholat sunat tahiyatul masjid ya juga. Sujud syukur, sujud tilawah. Nah semua ini tidak diharamkan di dalam waktu yang 5 yang disebutkan di atas, karena diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tertinggal sholat sunat zuhur. Nabi nih tertinggal sholat sunat zuhur, maka beliau mengkodoknya sesudah mengerjakan sholat asar. Nah sholat sunat aja Nabi tak ada mau tertinggal ya kah, un ketinggalan lalu sidin bayari ya kah, ada sebab artinya. Atau misalnya sholat rawatib ya kah, sholat rawatib itu kan misalnya setelah ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya, kalau ba'diyah apalagi zuhur asar, qobliyah ba'diyah, itu kan rawatib sebelum asar, qobliyah. Nah itu kan misalnya ketinggalan boleh diqodho sesudah asar, boleh ya kan, hamun hendak mengqodhonya. Kada itu kan dosa ya kan. Tapi Nabi sidin ketinggalan sholat sunat zuhur, lalu sidin mengqodho sesudah sholat asar. Nah itu boleh, ada sebab namanya. Para ulama telah ijma' tentang kebolehan mengerjakan sholat jenazah sesudah mengerjakan sholat subuh dan asar.
Nah, jadi ijma ulama bahwa sholat jenazah pun boleh setelah sholat subuh atau setelah selesai sholat asar. Maka dikiaskan dengan sholat yang lain, maka ditetapkan larangan yang disebutkan di atas adalah sholat yang tidak mempunyai sebab atau sebabnya baru ada sesudah sholat itu dilakukan. Tetapi jika disengaja melambatkan sholat qadha sampai ke waktu lain agar diqadhonya di dalam waktu yang terlarang atau masuk ke dalam masjid pada waktu yang terlarang dengan qasad mendirikan sholat tahiyatul masjid saja, maka haram dan tidak sah sholatnya. Adapun di tanah haram, maka baik di Masjidil Haram atau di tempat lainnya di tanah haram tidak diharamkan memperbuat semua sholat yang disebutkan di atas pada waktu yang terlarang. Ini lain lah, ini waktu anunya apanya nah di kampung kita di lahir di luar kota tanah haram, di luar kota Makkah, ya kah? Di luar kota Makkah Madinah maksudnya. Kalau di dalam di Makkah dan di Madinah itu kadada yang diharamkan tadi. Wayah apa aja nak sholat boleh. Nah itu di tanah haram. Kada berlaku yang haram ini tadi. Karena Nabi SAW bersabda, ya bani abdi manaf la tamna'u ahadan tofa bihadzal bait wa shalla abbata sa'atin sya'a min lailin aw naharin. Ayata sa'atin sya'a min lailin aw naharin. Artinya, wahai seluruh keturunan Abdul Manaf, jangan kamu larang orang yang tawaf di Baitullah ini dan mengerjakan sholat sembarang waktu yang dikehendakinya baik malam maupun siang. Artinya wayah apa waktunya sholat, hendak sholat di Makkah atau Madinah itu boleh, tidak ada larangan. Ada hadisnya ya kan? Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Nasa'i dari Jubair bin Mut'im. Adapun yang dimaksudkan dengan sebab yang terdahulu atau yang kemudian atau yang bersamaan ialah sebab yang dikaitkan dengan sholat itu saja. Inilah yang diperkuat oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah dan Syekh Ramli di dalam kitab Nihayah, yang mengikuti pendapat yang tercantum dalam kitab Majmu'. Sholat yang tidak dikaitkan dengan waktu karohah seperti yang disebutkan di dalam kitab Rodah, seperti sholat jenazah yang sebabnya untuk mensucikan jenazah, sholat qadha sebabnya teringat akan sholat yang terlupa, sholat minta hujan karena terjadi kemarau, sholat minta hujan karena terjadi kemarau, sholat gerhana sebabnya terjadi gerhana, sholat nazar sebabnya karena adanya nazar, sholat tawaf sebabnya melaksanakan tawaf, sholat tahiyatul masjid sebabnya masuk masjid, dan sholat sunat wudu sebabnya melakukan wudu atau mengerjakan wudu. Maka sholat yang tersebut tadi sebabnya terdahulu dari sholat. Sebabnya terdahulu dari sholat. Menurut kaul yang pertama yang diperkuat, dan menurut kaul yang pertama yang diperkuat, dan menurut kaul yang kedua, kalau sebabnya terdahulu dari waktu karohah maka dikatakan sebabnya terdahulu, dan kalau tidak terdahulu dari waktu karohah dikatakan sebabnya bersamaan dengan diadakan sholat. Sholat ulangan karena memakai tayamum atau karena sholat seorang diri yang menggabungkan ke sholat jamaah, sebabnya terjadi bersamaan dengan sholat itu, karena mustahil terjadinya sebab sesudah lewat waktunya. Dan demikian juga sholat hari raya dan sholat duha, karena kedua sholat itu termasuk waktunya dengan terbit matahari.
ya kah, waktunya bersamaan ya kita dengan terbitnya matahari. Lalu waktu sholat duha itu sunnah itu bersamaan namanya ya kah. Kalau yang sholat tahiyatul masjid itu kan berdahulu sebabnya. Sholat wudu berdahulu sebab wudu dulu hanya sholat ya kah. Nah kalau sholat duha tadi berbarengan karena waktu duha masuk kalau sholat duha. Karena kedua sholat itu masuk waktunya dengan terbit matahari, ya. Demikianlah yang diterangkan di dalam kitab Tuhfah. Haram dan tidak sah sholat sunat bagi orang yang sudah hadir di dalam masjid pada saat khatib sudah duduk di atas mimbar. Haram dan tidak sah sholat sunat bagi orang yang sudah hadir di dalam masjid pada saat khatib sudah duduk di atas mimbar. Ini misalnya hari Jumat, orangnya nih sudah hadir di dalam masjid, lalu ketika khatib di atas mimbar sholat sunat, nah itu haram hukumnya. Haram hukumnya ya kah? Lain halnya dengan orang yang baru datang tahiyat masjidnya. Ada alasan, ada sebabnya. Ala ini sudah di dalam. Lalu ketika khatib di atas mimbar sembahyang sunat, nah itu kada boleh. Kada boleh lah. Kalau sholat itu tidak mempunyai sebab atau sholat qada dari sholat yang tertinggal tanpa uzur, sekalipun khatib belum memulai khutbahnya, ya kan? Sekalipun khatib belum memulai khutbahnya, tetap tidak boleh. Apalagi khatib sudah berkhutbah, ini hanya duduk aja ya kan? Tapi orang itu tadi sudah di dalam masjid. Dan haram pula meneruskan sholat yang sedang dilakukan sebelum khatib naik ke atas mimbar, dan ia wajib menjadi 2 rakaat saja. Jadi yang diteruskan sholatnya tadi haram hukumnya, ya kan? Kalau misalnya mahetangnya sholat ya kan? Nah jadi munkawa diringkas saja ya kan? Misalnya hendak 4, olah aja jadi 2. Itu kan sama haram juga ya kan, sudah ya kan? Karena khatib tadi sudah memulai khutbahnya. Inilah hukum yang sholat bagi orang yang sudah hadir di dalam masjid. Tetapi bagi orang yang baru masuk masjid, maka pada saat itu sunat baginya mengerjakan sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat dengan segera. Orang yang hanya masuk, biar khatib sudah di atas mimbar, itunya tetap sunat mengerjakan sholat tahiyatul masjid, tapi segera aja sedikit dicapati, jangan pindah lambat-lambat ya kan? Karena mendengar khutbah mendengar khutbah itu wajib juga hukumnya, karena diperintahkan seperti yang diterangkan di dalam hadis yang sahih. Tetapi wajib baginya menyingkat sholatnya menurut kadar yang semestinya saja. Artinya jangan terlalu lawas, ya kira belakas sedikit. Nah, kalau ia mengerjakan sunat Jumat, cukup disertakan niat sholat sunat Jumat di dalam sholat sunat tahiyatul masjid. Dan jangan dikerjakan sholat sunat tahiyatul masjid karena haram baginya mengerjakan sholat melebihi dari 2 rakaat. Kalau misalnya nak bergabung dengan sholat sunat Jumat, ya kah? Ini dikerjakan kalau tidak ditakutkan tertinggal mengangkat takbir bersama dengan imam dalam melaksanakan sholat Jumat. Dan kalau ditakutkan tertinggal mengangkat takbir bersama dengan imam, umpamanya ia masuk ke dalam masjid pada akhir khutbah, dan menurut dugaannya kalau ia mengerjakan sholat sunat tahiyatul masjid akan tertinggal
mengangkat takbir bersama dengan imam, maka janganlah ia mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Karena mengerjakan sholat sunat tahiyatul masjid pada ketika itu hukumnya makruh. Ini misalnya datang nih lambat benar, sudah imam hendak habis hanya datang ke masjid misalnya, ya kan? Lalu ini mengerjakan sholat tahiyatul masjid tadi. Nah, amunnya takut ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, lebih baik kada usah dikerjakan sholat tahiyatul masjid tadi. Kalau dianggapnya kasampat saja, kada apa-apa aja mengerjakan. Ya kan? Kalau takut, misalnya sholat tahiyatul masjid juga lalu takbir bersama imam tinggal sampat lagi, nah itu kada usah aja disidin. Makruh hukumnya apabila dikarasinya juga. Karena itu hendaklah ia tetap berdiri sampai dilaksanakan sholat Jumat dan jangan pula duduk. Karena pada saat itu hukumnya makruh sebelum mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Ya kan? Karena kita kalau misalnya masuk masjid, lalu kita kada sholat tahiyatul masjid sampai kita duduk, maka hukumnya makruh. Tapi kalau misalnya koler juga sembahyang tahiyatul masjid, ada kegantiannya baca tasbih 4 kali, ya kan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha akbar 4 kali. Itu sama nilainya dengan sholat. Kalau misalnya masuk masjid, koler tahiyatul masjid langsung duduk. Kalau sudah duduk tuh kada ada lagi tahiyatul masjid, ya kan? Tahiyatul masjid itu sebelum duduk. Sebelum kita duduk, ya kan? Kalau sudah duduk, kada kau lagi tahiyatul masjid. Baca tasbih aja lagi, ya kan? Tasbih 4 kali. Dan kalau dikerjakannya sholat sunat tahiyatul masjid tadi pada saat dikumandangkan qomat, tentunya hukumnya lebih makruh lagi. Artinya kalau sudah orang qomat, ya kan, lalunya sholat tahiyatul masjid juga, itu hukumnya makruh saja sedih. Hari Jumat tadilah. Nah, habis kemudian masuk pasal yang berikutnya, orang yang diwajibkan mengerjakan sholat. Tidak wajib mengerjakan sholat melainkan bagi orang yang beragama Islam, yang balik, berakal, baik lelaki maupun perempuan atau banci, lagi keadaan dirinya suci dari haid dan nifas. Jadi itu orang yang wajib, ya kan? Orang yang wajib melaksanakan sholat itu adalah orang yang beragama balik sampai umur aja kita. Batasannya itu kalau lelakian itu paling kada mimpi basah dulu, ya kan? Nah itu tanda balik tadi, mimpi basah. Kalau bagi perempuan itu sudah menstruasi, itu tanda balik. Kemudian berakal lagi, akalnya sehat, artinya kada miring, ya kan? Kada kurang soon misalnya, kada. Baik lelaki maupun perempuan atau banci, lagi keadaan dirinya suci dari haid dan nifas, itu wajib. Maka tidak diwajibkan sholat bagi orang yang kafir asli dari segi tuntutan pada dirinya di dunia ini. Dari segi tuntutannya pada dirinya di dunia ini, karena sholatnya tidak sah. Orang yang kafir tadi. Orang yang kafir zimmi tidak dituntut melaksanakan syariat Islam di dunia ini, tetapi orang yang kafir yang lainnya dituntut masuk Islam agar membayar jizyah atau blasting, pakai blasting nih ya, dan data. Namun bagi orang yang kafir asli wajib sholat dengan adanya siksaan di akhirat nanti. Karena meninggalkan sholat di dunia, ya kan? Karena meninggalkan sholat di dunia itu ada siksaannya nanti di akhirat. Demikian juga berlaku dalam meninggalkan zakat, puasa dan ibadah lainnya dari segi aspek ajaran syariat Islam. Karena semua ini dapat dilaksanakannya dengan masuk Islam.
Nah, sampai di sini dulu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, guru-guru kita, jiran tetangga kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.